Tapi dari bawah apa? Ini jadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman rekan-rekan guru teman sejawat. Izinkan hari ini saya untuk mempresentasikan yaitu bukti karya saya sebagai peserta PKG PJOK, di mana judulnya membangun gaya hidup sehat dan bugar. Ini salah satu tugas saya di PKG PJOK, insya Allah ini tugas terakhir. Mudah-mudahan nanti bisa lulus. Amin. Sukses. Jadi pengawas. Bawah. Pas mana dulu. Latar belakang dari budaya hidup sehat, yaitu gaya hidup sehat dan kebugaran tubuh sangat penting bagi anak-anak, karena sekolah usia di sekolah dasar adalah masa penting dalam perkembangan fisik dan mental. Namun sehingga mereka jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, ini termasuk latar belakang dari budaya hidup sehat, yang dimana saya mengambil judul seperti itu. Terus yang kedua, kebiasaan makan tidak sehat, kurang olahraga dan gaya hidup kurang aktif, berisiko menyebabkan masalah kesehatan pada anak seperti obesitas, terus daya tahan tubuh lemah, dan penurunan konsentrasi belajar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, oleh karena itu perlu adanya program edukasi dan kegiatan terstruktur untuk membangun gaya hidup sehat dan bugar, yang tidak hanya melibatkan siswa tetapi juga guru, staf sekolah dan orang tua. Jadi programnya budaya hidup sehat itu harus ada beberapa pemeran, yaitu murid, guru, beserta orang tua. Terus tujuan program ini, satu, membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Insya Allah dari sekolah SD ini kita harus membangun budaya hidup sehat untuk masih usia dini. Menanamkan nilai pentingnya kesehatan kepada siswa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik di sekolah, mendorong siswa untuk aktif bergerak melalui olahraga ringan dan bermain. Terus yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang pola makan sehat, mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam pertumbuhan. Untuk masih usia dini, anak-anak disarankan untuk memakan makanan yang sehat ya. Terus yang keempat, mengembangkan kebiasaan tidur yang cukup, mengajarkan pentingnya tidur yang cukup agar siswa dapat belajar dengan beraktivitas dengan baik. Itu salah satu tujuan dari program yang saya ambil, yaitu budaya hidup sehat dan kebugaran. Lanjut, capaian program ini yaitu
Satu, siswa mampu memahami dan menerapkan dasar-dasar gaya hidup sehat. Jadi insya Allah para teman-teman ini sudah bisa menerapkan bagaimana dasar-dasar gaya hidup sehat. Terus yang kedua, siswa terbiasa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang ketiga, siswa mulai memahami jenis makanan sehat dan memilih makanan yang bergizi. Yang keempat, siswa memahami pentingnya tidur yang cukup dan mengelola waktu. Jadi mohon kepada semua rekan-rekan guru bisa diinformasikan bagaimana itu caranya hidup sehat dan bugar, yaitu harus memberitahu anak tentang istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Lanjut, langkah-langkah program dan hasil yang diharapkan. Langkah-langkah untuk program budaya hidup sehat dan bugar: edukasi dan pelatihan awal. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah mengadakan sesi perkenalan gaya hidup sehat dengan permainan interaktif dan video edukatif. Insya Allah anak-anak sudah bisa mempraktekkan beberapa permainan-permainan tradisional, yaitu tentang permainan bola voli atau babak sodor. Hasil yang diharapkan siswa memahami konsep dasar gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, dan tidur yang cukup. Terus rutin aktivitas fisik. Langkah mengadakan 10 sampai 15 menit sesi peregangan dan senam sederhana setiap pagi di kelas. Bisa di kelas, bisa di lapangan. Pokoknya sebisanya di mana saja. Siap. Ya, melakukan peregangan selama 10 sampai 15 menit. Kalau masih kurang bisa ditambah 30 menit, ibu guru itu ada. Terus hasil yang diharapkan, siswa terlibat dengan aktivitas fisik dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Jadi kalau sudah terbiasa anak-anak melakukan peregangan, insya Allah siswa sudah terbiasa dan bugar terus. Makanya saya sering mengucapkan kepada anak-anak, jangan malas berolahraga sampai sepanjang hayat. Tangan buat Bali kalau bisa Olahraga sampai sampai akhir hayat. Sampai di sini ada pertanyaan? Anu Pak, contoh peregangannya Pak. Ya, Contoh kelasnya Pak, nggak tahu ya Pak ya. baik. Contoh peregangan itu bermacam-macam. Bisa, misalkan bisa di dalam kelas dengan meletakkan kedua tangan di depan dada dengan hitungan 2 kali pendek, 2 kali panjang. Itu bisa dilakukan di dalam kelas. Dalam kamar lain boleh. Lain kawan-kawan. Dari panjang. Sudah? Lanjut. Edukasi pola makanan sehat. Edukasi pola makanan sehat. Langkah sesi edukasi tentang makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan bergizi termasuk demo makanan sehat. Semua makanan sehat itu termasuk buah-buahan, sayur-sayuran. Terus yang kedua, hasil yang diharapkan, siswa mengenal makanan sehat dan lebih memilih makanan bergizi di rumah dan di sekolah.
dan istirahat. Iya, senang gua. Ya, jadi mulai dari usia dini dikenalkan anak itu Tidur yang baik. tidur Di sekolah boleh, tidur Pak. sehat. Kalau di kelas boleh, Pak. Kalau Ada di, jam musuh. kalau di kelas usahakan jangan sampai tidur anak-anak. Oh, ya, boleh. Makanya ada penerapan pengenalan manfaat tidur dan istirahat yang cukup. Ada perasaan. Mati begitu terus. Aduh, ada karena Terus langkah memberikan pemahaman melalui cerita atau diskusi tentang pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan dan pembelajaran yang optimal. Terus hasil yang diharapkan, siswa memahami pentingnya tidur cukup dan mulai menerapkan rutinitas tidur yang teratur. Jadi, kalau sudah teman-teman memberikan pengetahuan atau pengertian tentang bagaimana istirahat yang cukup, insya Allah anak-anak sudah terbiasa nanti tidurnya istirahatnya yang cukup. Lanjut. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini ada komunitas belajar ya. Struktur penanggung jawab kegiatan yaitu kepala sekolah. Fasilitator yaitu saya sendiri, guru PJOK. Terus mitranya siapa, Pak? Ada wali kelas dan peserta didik. Terus partisipasi orang tua dan komunitas. Langkah mengadakan sosialisasi dengan orang tua tentang pentingnya mendukung gaya hidup sehat anak di rumah. Terus hasil yang diharapkan, orang tua terlibat dalam membangun kebiasaan sehat anak seperti menyediakan makanan sehat dan mendorong aktivitas fisik. Makanya mungkin di kelas teman ada yang sudah mempraktekkan, yaitu bisa makan bersama dengan membawa bekal makan makanan sehat. Kalau sudah ada yang menerapkan ya. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, kelas dan sekolah memiliki lingkungan yang aman. Artinya aman dari segala kotoran atau dari penyakit, dan sehat untuk pelaksanaan aktivitas fisik, serta memiliki tenaga pengajar yang mendukung program. Terus sekolah memiliki waktu khusus